pagi hari ini. Silakan kepada Pak Bambang Nuci, kami persilakan atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih moderator yaitu Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ketua Stikes, para dosen, SEMA, alumni Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, serta para peserta seminar atau webinar yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 kita dapat melaksanakan webinar dengan tema tantangan perekam medis di Fasiankes selama pandemi COVID-19. Yang hal ini diprakarsai oleh SEMA Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo bekerja sama dengan alumni. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, di era pandemik ini, tantangan kehidupan mulai dari sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan mengalami ujian yang sangat berat. Ini tidak tercermin di Indonesia saja atau di Surabaya saja, tapi seluruh dunia terjadi dampak dari pandemik tersebut. Pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan akan terkena dampak yang paling serius sekali. Penurunan pasien, peningkatan penyakit COVID-19 di Fasiankes mencapai klimaksnya. Sehingga kita waspada terhadap penularan penyakit, terutama pada praktisi kesehatan yang selama ini berada di ujung tombak pelayanan rumah sakit atau puskesmas. Terlebih yang langsung melayani kepada pasien, terutama perekam medis yang bertugas langsung di pelayanan atau pendaftaran pasien. Di situ yang banyak terjadi hal-hal yang serius dan harus diwaspadai. Oleh karena itu, adik-adik SEMA, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, tersentak hatinya untuk melaksanakan webinar masalah COVID tersebut. Saya mohon sumbangsih pengalaman dari para alumni yang bekerja keras di rumah sakit, diharapkan, dan para nanti institusi pendidikan, terutama para dosen dan adik-adik mahasiswa, atau melalui webinar ini mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa memetik hasil manfaat yang di-sharing oleh narasumber nantinya. Kami mendatangkan beberapa narasumber atau alumni yang terbaik saat ini, yaitu alumni yang jauh di sana, ada alumni yang dari barat sekali, dan alumni yang ada di timur sekali. Yang pertama yaitu narasumber kita, yaitu tadi sudah disampaikan oleh moderator, yaitu Saudara Kurniawan Bagus Saputro, ahli madya perekam medis, sarjana rekam medis. Ya, dia alumni dari Bali, yaitu S1-nya. Dia bekerja di unit rekam medis Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali. Mudah-mudahan dia nanti bisa menyampaikan hal pengalaman-pengalaman yang terbaiknya. Saudara Kurniawan ini juga pengusaha, saya kira mudah-mudahan Saudara Kurniawan usahanya dan pekerjaan dua-duanya sama berhasilnya. Kami berdoa semuanya. Lalu untuk pembicara yang kedua yaitu Saudari Antastasia Cynthia Dewi, ahli madya rekam medis dan informasi kesehatan, sarjana manajemen informasi kesehatan. Dia bekerja di unit rekam medis Rumah Sakit Sin Korulus Jakarta DKI. Saudari Antasia ini ya selalu diskusi sama saya, mohon doanya, mudah-mudahan Anastasia ini dia mau melanjutkan pendidikannya S2. Menurut informasinya kita doakan aja
dia nantinya akan ke Eropa, ke Rusia, mudah-mudahan berhasil. Mohon doanya semuanya dari Bapak Ibu peserta semua, sehingga nanti Saudari Antasia bisa kembali membangun Indonesia, terutama di rekamedis dan informasi kesehatan. Hal-hal yang terkait sama pengalaman mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dari dua narasumber tersebut. Untuk itu saya mendoakan semua dua-dua ini sehat walafiat sampai nanti selesainya COVID ini. Semoga diskusi melalui webinar ini memberi sumbangsih informasi yang bermanfaat di mana berada, baik itu rekamedis yang ini menjalankan kompetensinya, serta berjalannya acara ini akan lancar dan mudah-mudahan sampai terakhir nanti dapat kesimpulan yang terbaik untuk semuanya. Dan ini aja sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas sambutan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baiklah, kami persilahkan untuk acara selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu oleh Mas Kurniawan Bagus Saputro, SRM, yang dari RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Silakan kepada Mas Kurniawan Bagus Saputro untuk menyampaikan paparan kepada kami semua. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Mungkin bisa di-unmute dulu speakernya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjelaskan. Maaf, ini bisa pakai PowerPoint sedikit nggak ya? Oke, boleh Mas Kurniawan. masuk. Share screen ya. Gimana Mbak? Bisa share screen. Share screen. PPT-nya bisa di share screen, bisa di yang di bawah ada tulisan share screen. Oke, nanti bisa diklik aja. Oke. Waduh, sip. Ya, mohon izin bentar. Kita di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, rekamedis itu di bawahnya instalasi rekamedis, di bawahnya direktur umum dan operasional. Jadi di atasnya direktur umum dan operasional, baru direktur utama. Kami diempu oleh bagian PE atau perencanaan dan evaluasi. Kepala instalasi dibantu oleh 3 koordinator. Jumlah staf rekamedis kita ada 74. Kemarin ada waktu pandemi corona ada 9 pegawai baru. D3-nya ada 2 dan S1-nya ada sebanyak 7 orang pegawai baru. Seperti di rumah sakit lain, rumah sakit kebanyakan pelayanan rekamedisnya itu dari pendaftaran rawat jalan, IGD, instalasi IWA itu instalasi Wing Amarta. Jadi itu swastanya di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Sanglah. Mohon maaf, interupsi Mas Kurniawan Bagus sebentar untuk menyampaikan kepada seluruh partisipan untuk bisa membuka videonya sebagai bentuk absensi daftar hadir dari kami ya. Oke, silakan. Monggo dilanjutkan Mas Kurniawan. Oh ya. Terus kita juga melakukan coding Kesmik Inasi Bijis. Terus itu untuk yang tahun kemarin, tapi beberapa tahun kemarin maksud saya, 1-2 tahun ini untuk klaim BPJS kita diambil oleh instalasi lain. Jadi ada instalasi IPK atau instalasi penyamin klaim. Di rekamedis juga masih melakukan peminjaman rekamedis untuk penelitian, permintaan data dan informasi rekamedis, dan pelepasan informasi RM untuk klaim asuransi. Kegiatan juga sama, pendaftaran, registrasi, distribusi, coding untuk umum dan UGD tetap di kita, kecuali untuk pasien BPJS. Nah, ini situasi di Rumah Sakit Sanglah sebelum pandemi.
Jadi ini tempat pertama ini untuk pengambil antrian di rumah sakit kami, ini namanya Humas, dipegang oleh Humas. Jadi ini monitornya di rumah sakit Sanglah itu ada nomornya, itu langsung touchscreen gitu, ada pasien baru, pasien BPJS, dan pasien umum. Pasien baru kita layani di 2 loket 1 dan loket 2. Pasien BPJS itu loket 4 sampai loket 9, dan untuk pasien umum ada di loket 3. Jadi kita punya 9 loket yang buka setiap harinya. Kunjungan kita rata-rata sebelum pandemi itu 1.500. 1.200 sampai 1.500. Kita registrasi ada 3, pasien datang langsung, terus pasien online, dan pasien perjanjian. Kalau pasien datang langsung memang hari itu juga pasien datang untuk melakukan kunjungan atau registrasi, sedangkan pasien online kita bisa melakukan lewat HP atau PC juga. Jadi memang online, setelah pasien melakukan online dia dapat nomor antrian, dan di nomor antrian itu kelihatan dia harus datang jam berapa. Jadi 30 menit sebelum nomor antrian pasien udah harus datang. Sedangkan untuk ketiga ada perjanjian. Perjanjian ini bisa dilakukan sebelum hari H kunjungan. Biasanya untuk pasien-pasien tertentu hari ini misal ke poli penyakit dalam, besok mau konsul ke bedah gitu. Mereka biasanya sudah melakukan perjanjian dulu. Jadi persyaratan ditaruh di loket kami, dan besoknya pasien nggak harus lakukan registrasi. Jadi pasien bisa langsung menunggu ke poli, karena rekam medis sorenya sudah kita carikan, dan pagi jam 6 itu sudah kita antar ke poliklinik. Jadi tujuannya meminimalisir respon time. Jadi respon time-nya bisa 0 menit. Ini suasana loket kami. Seperti ini sebelum pandemi. Kebanyakan di kami banyak seniornya ya. Jadi untuk yang gambar pertama itu yang paling atas kiri itu beberapa yang tenaga masih sangat produktif atau usia-usia produktif kita tempatkan di registrasi. Untuk yang senior-senior pencarian dan distribusi. Ini kita sudah, ini untuk distribusinya. Kita melakukan cek di sistem. Jadi di aplikasi kami pasien itu untuk menghitung respon time dan sistem tracer ya. Setelah rekam medis kita dapati, kita klik di sistem. Rekam medis mau dikirim di poliklinik, kita klik di sistem, semua pakai sistem gitu. Terus suasana dalam pandemi ini kita di aturan dari surat edaran dari Porwiki DPP Pusat itu ada beberapa, yaitu maskernya, terus pelindungnya, tangan maupun kepala, tapi di kita kurang begitu diperhatikan mungkin hal itu. Seperti contohnya saya sendiri juga, saya masih pakai masker kain, bukan masker bedah, karena memang keterbatasan masker di tempat kita. Saat ini kita sendiri dapat masker bedah maksud saya, dapat masker bedah itu 1 minggu atau 5 hari kerja itu cuma dapat 2 biji. Dan sampai detik ini kita belum dilakukan tes, rapid test ataupun swab. Tapi dapat info dari awal-awal bulan kemarin, rencananya bulan-bulan ini kita akan di swab. Karena beberapa ruangan sudah mulai perawat, dokter itu mulai kena pandemi ini, kena penyakit COVID ini. Jadi pasien, kemarin terakhir di ruang MS, medical supervisor, kita ada pasien B24. Jadi pasiennya AID, dia datang langsung masuk UGD, langsung karena memang pasien itu sering ke kita dengan diagnosa yang sama, keluhan yang sama, kita masukkan di ruang MS. Dirawat di sana 2-3 hari, dikasih antibiotik, ternyata pasien ini nggak ada respon sama sekali dengan antibiotiknya, kok tumben, kayak gitu. Terus akhirnya dokternya inisiatif ke ruang COVID. Jadi di Rumah Sakit Sanglah itu ada ruang rawat jalan sama rawat inap itu bersampingan untuk COVID-nya. Memang disediakan seperti itu, dimasukin di ruang rawat inap COVID, langsung di swab, hasilnya positif. Ya, karena hal itu juga langsung MS yang kita ada 3 lantai, langsung kita kunci semuanya. Pegawainya diinapkan di hotel,
bekerja seperti biasanya karena pasien sudah ada yang di situ kan, bekerja seperti biasanya, tapi belum bisa pulang ke tempat ke rumah masing-masing. Mereka harus beristirahat di hotel selama 2 minggu. Seperti itu. Kita ruang COVID rawat inap diinstruksikan oleh Kemenkes minimal ada 50 kamar, dan insya Allah di Sangla lebih dari 50 kamar, antara 65 kamar yang kita sediakan. Dan untuk di Rumah Sakit Sangla, penderita COVID bisa dibilang degree 3 atau degree 4, yang benar-benar sudah lanjut, COVID yang lanjut di kami itu banyak lendirnya, jadi memang membutuhkan ventilator untuk membantu pernafasan. Jadi kalau pasien masih degree 1, degree 2 biasanya ditempatkan di rumah sakit lain. Di Bali yang saya tahu ada 4 rumah sakit, daerah Tabanan 1, rumah sakit Pemprov di daerah Tol itu 1, sama rumah sakit Bukit Universitas Udayana itu 1, dan keempat di Sangla untuk yang paling degree 3 dan degree 4. Di suasananya kita mengikuti perjalanan dari penyakit. Sebelumnya kita hanya pakai pengaman seadanya, tutup kepala, surgisel kalau ada, pelapis tangan, pelindung tangan, surgisel kalau ada. Nah, ini kemarin terakhir yang sebelah kiri kita masang kayak plastik. Jadi kita nggak berhadapan langsung face to face dengan pasien. Terus kita juga melakukan pembuatan banner-banner untuk instruksi kepada pasien gimana caranya. Nah, ini juga mungkin yang agak bisa dibilang kearifan lokal kami ya. Pasien kunjungan rawat inap kita awal-awal 1-2 bulan awal itu turun drastis, jadi cuma ada 30%. 1 bulan ini kita udah naik lagi antara 50-60%. Nah, di waktu luang ini beberapa ibu-ibu senior-senior kita meluangkan waktunya untuk yoga. Kita di sini bilangnya yoga. Aktivitas fisiknya nggak terlalu capek, tapi dapat juga pernapasan atau apa. Jadi kita melakukan yoga. Ini untuk didistribusi, kita beberapa pakai tutup kepala surgisel, terus kacamata, maskernya juga yang pertama itu tetap pakai ada masker kain karena keterbatasan kami di surgisel. Tangan itu juga beberapa rekan itu nggak enak atau kurang ser kalau harus pakai pelindung tangan surgisel. Jadi kebanyakan mereka nggak mau. Tapi untuk ketersediaan hand sanitizer dan sabun cuci tangan 100% kami selalu tersedia. Ini sesuai surat edaran yang dari DPP Pormiki kemarin, APD, seharusnya kita sebagai petugas rekam medis yang pertama memakai maskernya surgisel, sarung tangannya juga sarung tangan bedah, HS selalu memakai HS dan cuci tangan. Kalau di standar kami di Rumah Sakit Sangla, pemakaian HS itu minimal hand sanitizer, maksimal 5-7 kali pemakaian hand sanitizer, setelah itu harus cuci tangan. Karena kalau kebanyakan juga lengket. Pemeliharaan berkas rekam medis, pengisian pasien rawat inap. Nah, untuk pengisian rekam medis pasien rawat inap di tempat kami itu pengisiannya itu nggak boleh di ruang rawat inapnya pasien. Jadi coba simulasinya seperti ini. Ada satu ruangan itu untuk khusus pasien COVID. Di ruangan lain, satu ruangan di sebelah kiri dan kanannya itu kosong. Itu memang untuk vakum, ruangan vakum. Dan ruang berikutnya lagi itu ada counter perawat. Nah, disitulah dilakukan pengisian rekam medis. Jadi ada vakum ruangan yang memang nggak boleh diisi, dan itu vakum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penularan dan lain-lain juga. Pemulangan pasien rawat inap. Nah, setelah pasien dinyatakan sembuh dari COVID-nya, pasien bisa pulang. Untuk berkas rekam medisnya didiamkan dulu di ruang itu tadi. Kalau kita namanya ruang Nusa Indah. Nah, di ruang Nusa Indah itu didiamkan dulu, instruksinya 4-6 hari. Tapi itu juga tergantung dari kondisi pasien juga. Diinstruksikan memang 4-6 hari ditaruh di sana. Tapi
di lapangan yang kami temukan, pasien 3-4 hari itu sudah melakukan kontrol rawat jalan. Jadi pada hari itu juga kita langsung ambil ke ruangan rawat inap rekam medisnya, kita lakukan assembling, baru kita kirim ke poliklinik. Untuk standar SOP di Nusa Indah atau ruang COVID itu, rekam medis awal ini, kalau pas rekam medis lama itu memang di ruangan ada map rekam medisnya. Untuk rekam medis baru kita masukkan di kayak rekam medis sementara, itu kayak bantek gitu ya modelnya. Setelah pasien rawat inap pulang, standarnya itu bantek dibersihkan dengan cairan yang khusus memang untuk COVID, bisa HS, bisa apa, itu standarnya perawat sendiri. PPI ada mereka cara memperlakukan pasien rekam medis pasien tersebut. Poin yang ketiga, pengisian dan pemulangan pasien rawat jalan. Nah, untuk pasien rawat jalan ini, COVID rawat jalan, pasien ini memang datang ke kami di counter perawat nih, counter poliklinik COVID. Di situ dokter mengisi ya. Setelah dokter mengisi, itu difoto. Dokter mengisi, difoto, fotonya dikirim ke ruang sebelah dan dicatat di rekam medis. Jadi rekam medisnya nggak face to face antara dokter sama pasien, itu nggak. Jadi antara pasien sama dokter itu cuma ada kertas putih aja, ya, wawancara di sana, S-barnya gimana, ditulis di situ, difoto, dikirim ke ruang sebelah, dan ruang sebelah bagian nulis rekam medis pasien itu sendiri. Berikutnya yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan sebagai petugas SOP pelayanan untuk petugas rekam medis. Jadi alurnya juga untuk registrasi pendaftaran, sebisa mungkin sekarang untuk pengisian identitas dilakukan sendiri oleh petugas rekam medis, atau kalau nggak usah pakai identitas, menulisan identitas lagi, kita minta aja langsung langsung minta identitasnya, KTP ataupun ID card yang berlaku. Berikutnya sudah seperti itu aja dari saya. Luar biasa, Bang. Oke, sudah cukup Mas Kurniawan yang disampaikan? Sudah cukup. Sebentar, Mbak. Laptop saya lowbat ya, bentar ya. Ya. Oke, paparan dari narasumber yang pertama sudah bisa kita simak bersama-sama. Karena waktunya harusnya sampai pukul 10, karena masih ada sisa waktu, kami persilakan kepada partisipan, baik mahasiswa maupun alumni, untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber pertama. Pertanyaan kalau perlu bisa langsung ditanyakan atau bisa lewat Chatting. Iya, Chat. Iya. Oke, silakan. Ini dah. Ada ditutup. Ya. Iya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan partisipan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya sampaikan, Mas Kurniawan. Yang terkait dengan gizi kerja petugas rekam medis di sana gimana ya kira-kira? Untuk petugas rekam medisnya sendiri, kita tiap rutin sih Mbak, kita tiap Selasa memang dapat snack, baik itu susu ataupun roti ataupun apa, itu memang rutinitas di rumah sakit. Ya, berarti itu masih mendapat perhatian penuh ya dari provider penyedia layanan kesehatan, utamanya untuk perekam medis ya. Terus yang terkait dengan ergonomi APD gimana Mas kira-kira di sana? Rekan-rekan apa merasa nyaman, tetap aman dengan penggunaan APD atau merasa tersiksa? Karena kadang-kadang kalau dengan adanya APD mungkin secara eksternal kita lebih terlindungi, tetapi dari aspek diri kita sendiri kadang-kadang belum tentu itu bisa menjadi aspek ketidaknyamanan kita, terutama misalkan kita harus pakai masker yang terlalu tebal, kita pakai hazmat, pakaian yang astronot seperti itu. Nah, kira-kira itu bisa menjadi dehidrasi, jadi bumerang buat kita ya. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Kira-kira kalau di Rumah Sakit Sanglah Denpasar? Kalau di rekan-rekan yang lain untuk memberikan pertanyaan, silakan.
Kalau untuk petugas rekam medisnya sendiri yang saya terangkan tadi, untuk tutup kepala bedah itu memang selalu disediakan. Sebagian orang juga yang pakai. Saya sendiri juga orang yang bisa dibilang nggak mau pakai itu. Sarung tangan bedah juga saya kurang untuk kesadaran itu karena kita harus mondar-mandir, lakukan assembling, pencarian rekam medis itu sangat nggak membantu. Itu bukan, bagi versi saya sendiri itu bukan hal yang utama buat saya karena kalau kita pakai sarung tangan surgical itu sendiri, itu kita cuma menularkan itu ke lebih banyak orang, ke lebih banyak barang atau benda yang kita sentuh. Untuk versi saya sendiri sih, makanya saya lebih suka untuk cuci tangan setelah melakukan sesuatu. Saya mengusahakan nggak memegang hidung atau mulut saya, jadi saya langsung cuci tangan dulu. Saya pakai hand sanitizer di sebelah saya, gitu. Mana-mana selalu ngantongin hand sanitizer yang spray itu sih. Kayak gitu. Terus untuk di ruang COVID, pendaftaran rawat inap, rawat jalan ruang COVID, rekam medis kita nggak langsung berhadapan sama pasien itu tadi. Kita memang ada kontak sendiri. Jadi kita nggak pakai baju osmet atau apa-apa. Kita nggak pakai baju itu sama sekali. Jadi kita lebih aman, rekam medis kita lebih aman gitu aja. Tapi untuk perawatnya memang pakai itu semua. Dan pembagian shift kita untuk perawat saya rasa lebih, ya maaf, mungkin saya rasa sedikit lebih bagus. Adik saya juga salah satu tim COVID-nya juga, mereka kerja harus 10-12 jam memakai baju itu pasti sangat panas banget. Kalau kita di Sangla enggak sih, kita cuma 6 jam, pakai baju itu kuatnya teman-teman 3-4 jam. Setelah itu mereka keluar ruangan, ganti untuk orang lain gitu. Karena 3-4 jam itu aja udah dapat asupan vitamin juga ya berarti ya. Ya, kalau pegawai rekam medisnya seminggu sekali itu tadi. Kalau perawatnya full banget Mbak untuk bantuan makanan-makanan itu. Kita selalu teman-teman perawat dapat vitamin. Ada pertanyaan nih dari Alfiera. Oke, silakan Mbak Alfiera, bisa di-mute dulu speakernya. Ya, halo, ya, Assalamualaikum. Silakan disebutkan nama lengkap sama prodi ya mungkin ya. Iya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Alfiera Kusumani Tias. Saya dari D3 Rekam Medis kelas 2B. Kak Kurniawan, saya mau bertanya. Nah, saya kan masih masih semester awal. Nah, kalau di bagian pendaftaran tuh pastinya di tempat rumah sakit gitu kan ada physical distancing gitu ya. Nah, kalau di bagian pendaftaran tuh gimana upaya di rumah sakitnya Kakak kalau pas ada pasiennya itu mohon maaf orang tua seperti nenek-nenek gitu yang sudah tua. Nah, itu gimana? Kan pastinya kalau mau berjalan atau ada yang susah jalan harus dituntun, harus digandeng gitu kan Kak jalannya. Kalau di kita itu tadi ada tiga cara pendaftaran kan ya. Pasien itu daftar langsung atau datang langsung. Terus yang kedua adalah pasien online dan yang ketiga perjanjian. Untuk yang pasien lansia itu memang ada sendiri loket untuk pasien lansia. Jadi mereka nggak harus untuk datang langsung ya, mereka nggak harus antri terlalu lama. Tapi memang kita suruh untuk melakukan perjanjian atau pendaftaran online. Jadi pasien nggak akan menunggu terlalu lama. Kalau pasien melakukan perjanjian kan pasien langsung tinggal ke poliklinik tanpa menunggu registrasi lagi. Rekam medis juga ada di sana. Untuk pasien kalau dia online udah ada nomor jamnya. Jadi setelah pendaftaran online itu ada jamnya. Pasien disuruh datang jam 8. Setengah 8 itu udah harus ada di situ. Paling nggak menunggu 30 menit. Kalau pasien itu datang dengan 2 atau 3 orang, dua orang itu disuruh naik langsung ke poliklinik. Cuma ada 1 orang yang boleh untuk dilakukan atau masuk di loket. Jadi sebelum masuk ke loket itu ada security-nya yang jaga. Jadi ditanyain, ini pasiennya siapa? Oh, nenek saya. Misalnya 2 orang. Neneknya itu disuruh dulu ke poliklinik. Jadi disuruh duduk dulu di poliklinik. Penjaganya atau pengantarnya itu tadi baru boleh ke loket registrasi untuk melakukan antrian atau melakukan registrasi.
Tapi juga dilihat dulu jamnya juga. Kalau sudah melakukan online, oh harus jam sekian. Kalau pasien datang langsung, nomor urut 100 gitu misalnya. Tapi di monitor kami, baru nomor 20, 30 itu nggak boleh dulu masuk. Jadi memang diharapkan pasien nggak masuk dulu ke loket, disuruh nunggu kemana boleh. Kita lakukan memberi informasi lah, Bu, kira-kira ini masih 30 menit lagi, tolong tunggu di luar atau gimana, jadi poliklinik atau mau melakukan kegiatan lainnya 15 atau 10 menit sebelumnya baru bisa masuk ke registrasi. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, sudah cukup Mbak Alfiera? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Jamaluddin selaku dosen tetap Prodi D3 RMIK. Kita simak ya, Mas Kurniawan ya. Silakan Pak Rahmat Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurniawan, selamat pagi. Pak Raja Iya, ini. Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Oke. Begitu tertibnya dengan SOP yang ada di kebijakan di Rumah Sakit Sanglah. Pertanyaan saya, ketika ada rumah sakit yang kecil, sebelah barat 31 km sebelah barat, yaitu Rumah Sakit Tabanan, kemudian sebelah timurnya itu ada sekitar 35 km itu ada Gianyar, kemudian ada 60 km itu ada yang namanya Bangli, kemudian ke timur lagi 80 km itu ada yang namanya Rumah Sakit Karangasem. Dari keempat rumah sakit yang mereka ini PDP, pasien dalam pengawasan itu yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini, apakah bisa tercover? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sejauh ini petugas RM, rekam medis, apakah secara terpisah menanganinya, itu yang namanya pasien secara umum, atau yang pasien yang secara ini mereka terbagi tersendiri, atau kebijakan dari pimpinan kepala unit rekam medisnya, sehingga mereka, teman-teman yang ada di RM ini terbagi kerjanya bisa tuntas, baik yang menangani pelayanan umum, yang sifatnya umum, kemudian yang khusus untuk pelayanan masalah COVID, pasien-pasien yang kena COVID. Pertanyaan saya hanya dua itu aja. Dari 4 kabupaten itu kemudian bagaimana, apakah tercover, apakah di-cover oleh Sanglah, ataukah dirujuk ke rumah sakit yang lain yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih Mas Kurniawan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sampaikan terlebih dahulu, mungkin untuk sesi pertama kita kasih batas untuk 3 pertanyaan saja. Jadi ini ada pertanyaan lagi yang ketiga, yang terakhir, karena terbatasan waktu. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa kontak langsung ke Mas Kurniawan ya, untuk mempererat silaturahmi juga ya Mas Kurniawan ya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Silakan untuk pertanyaan dari Pak Rahmat Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Raja, terima kasih Pak Raja. Ya, terima kasih Gur. Oh, gini Pak Raja, kalau dari rumah sakit lainnya di sekitar Denpasar itu Pak Raja, di Tabanan itu ada satu rumah sakit memang Pak. Ada satu rumah sakit yang khusus untuk COVID. Jadi untuk daerah Tabanan atau sekitar Tabanan itu tadi masuk dulu ke rumah sakit ini tadi Pak. Masuk dulu ke rumah sakit Tabanan ini tadi, mereka juga ada protokol untuk penanganan pasien COVID. Ya, nah kembali lagi ke derajat penderitanya ini tadi Pak. Untuk 1 dan 2, kalau Tabanan masih bisa ngatasin, dia dirawat di Tabanan, di RSUD Tabanan. Kalau dia nggak bisa handle pasien ini, dia akan nyari dulu siapa yang bisa dicari, siapa yang bisa dioper, siapa yang bisa dirujuk, rumah sakit mana yang bisa dirujuk untuk pasien COVID ini. Ada Rumah Sakit Udayana, terus ada Rumah Sakit Bali Mandara yang punya Pemprov itu tadi juga. Nah, untuk derajat 1-2 kebanyakan memang di 2 rumah sakit ini. Jadi kalau saya nggak tahu untuk di Bali Mandara sama di Rumah Sakit Udayana itu berapa ratus kamar yang disediakan. Tapi kalau di Sanglah kita memang diminta oleh Kemenkes minimal 50 dan kita punya 65-an. Alhamdulillah. Nah, untuk dari rumah sakit lain kalau memang 1-2 diarahkan ke sana, kalau memang derajat 3 dan 4 kita cover di Sanglah. Dan insya Allah sampai saat ini kita bahkan masih ada ruang kosong untuk COVID itu sendiri. Dan nanti kalau memang udah
melebihi atau ada gelombang kedua ataupun apa, kita sudah siap juga. Jadi memang sudah diinstruksikan sama Pemprov-nya dan Kemenkesnya siap-siap. Itu Pak. Itu Pak aja. Itu pertama. Bagus, sip. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu tadi apa ya Pak? Petugas RM, apakah terpisah yang menanganinya, yang umum dengan yang khusus COVID? Ya. Untuk petugas loketnya sendiri terpisah Pak. Untuk pendaftaran rawat jalannya itu nempel sama rawat inap COVID-nya ada di belakang sendiri. Jadi posisinya memang di belakang sendiri, ditempatkan di belakang. Untuk yang lainnya di depan. Nah, tapi untuk pencarian rekam medis sama distribusinya dan lain-lain sentral tetap. TDF ya. DSN ya, DSN. Sentral ya. Rekam medisnya di kita memang sentral satu aja. Sip. Ya. Bagus. Oke, terima kasih. Sukses untuk Kurniawan. Terima kasih Kurniawan. Terima kasih Pak Raja. Sehat selalu Pak. Amin. Oke, pasti ada satu pertanyaan lagi ya, Mas Kurniawan ya. Iya, Mbak. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan pelaporan sistem informasi kesehatan. Nah, pelaporan yang terkait dengan COVID, apa saja yang dilaporkan, kemudian siapa saja yang mengerjakan, apakah itu rekam medik, perawat, atau ada petugas khusus sendiri. Kemudian yang terakhir adalah apakah tugas dari relawan rekam medik yang ada di sana. Nah, kira-kira di sana memang ada relawan juga ya, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti ini bukan menjadi bagian pertanyaan ya. Terus ada lagi yang terakhir, apakah petugas rekam medik juga melakukan tracing terhadap pasien COVID? Oh enggak, Pak. Kita nggak sampai sana. Itu nggak perawat. Sampai segitu ya? Iya, itu cenderungnya untuk medisnya. Dan hampir 100% dilakukan oleh perawat. Untuk yang tadi itu pelaporan. Iya, pelaporan. Banyak pihak yang memang mengerjakan pelaporan dan minta pelaporan. Kita karena rumah sakitnya kan kita di bawahnya Kemenkes, yang pasti Kemenkes juga minta, Pemkot juga minta, Pemprov juga minta. Nah, untuk itu sendiri ada timnya sendiri memang. Jadi di Rumah Sakit Sangla itu ada SK tim COVID itu ada 2. Yang pertama memang dari SK pusat, dari Kemenkes itu ada SK-nya sendiri, terus yang kedua SK internal. Nah, itu mereka yang menghandle untuk semuanya. Untuk semua pelaporan, klaim-klaiman juga kita rekam medis nggak melakukan klaim itu. Kebanyakan dihandle oleh instalasi lain yaitu IPK itu tadi, instalasi penjamin klaim. Jadi dia yang melakukan klaim-klaim juga. Tapi memang kebanyakan setahu saya untuk klaim pasien COVID ini lebih mudah, nggak kayak BPJS gitu kayaknya. Jadi untuk klaim pasien COVID ini sendiri memang cuma dibutuhkan yang pertama itu pasien memang benar-benar COVID, dibuktikan dengan penunjang-penunjang. Kalau nggak ada penunjangnya, itu nggak bisa dibilang COVID. Jadi mungkin double claim juga bisa ya. Jadi antara klaim BPJS dan juga kita minta klaim ke Kemenkes juga. Oke, baiklah. Menarik sekali ya untuk sesi yang pertama ini ya. Mudah-mudahan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Karena waktunya sudah pas ini pukul 10, kita lanjutkan untuk paparan kepada narasumber kedua. Terima kasih Mas Kurniawan Bagus atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Mas Kurniawan Bagus makin sukses dan tetap sehat selalu ya di sana ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak ilmu yang disampaikan. Untuk berikutnya adalah narasumber kedua oleh Mbak Cynthia Dewi KAMD RMIK SMIK. Nah, beliau ini yang sudah bekerja di unit rekam medis di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta. Kepada Mbak Cynthia Dewi, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Mungkin untuk share screen bisa di-stop dulu untuk Mas Kurniawan, supaya Mbak Anastasia, narasumber kedua, bisa share screen. Oke, silakan Mbak Anastasia. Ya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus tiga.
langsung saya untuk pelayanan sebelum dan selama pandemi di Rumah Sakit Singkaurus Jakarta. Untuk kebijakan sendiri, awalnya sih untuk pelayanan di rekam medis kan terdiri dari pendaftaran, lalu ada assembling, coding, filing, dan audit seperti itu kan. Kalau di kami sendiri untuk pendaftaran itu sebelum pandemi itu ada 2 jenis. Yang pertama pasien bisa langsung daftar ke rumah sakit atau bisa via call center dengan telepon atau via WhatsApp. Nah, untuk setelah pandemi ini kita juga buka pendaftaran via Halo Dokter gitu. Jadi ini banyak sekali pasien-pasien yang mungkin takut juga terkena virus. Jadi untuk pendaftaran lebih banyak mengarah ke Halo Dok. Jadi juga dokter-dokter kebanyakan prakteknya sekarang tidak langsung via face to face dengan pasien, tetapi via aplikasi Halodoc dan juga video call dengan pasien, baik itu pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Tapi nggak semua dokter, hanya beberapa dokter saja yang melakukan face to face dengan pasien dan juga video. Itu aja sih. Terus kalau untuk proses assembling dulu kita assembling dari semua ruangan rawat inap. Tapi sekarang karena ada COVID itu beberapa ruang rawat yang awalnya 14 ruangan rawat inap. Lalu kita karena semakin berkurangnya pasien, jadi kita ada tutup 3 unit. Dan ada 2 unit yang difungsikan sebagai unit pasien dengan COVID-19 positif. Jadi untuk assembling sendiri, jika pasien itu memang dari unit COVID atau dari unit dengan pasien COVID positif, jadi kita nggak assembling, Ibu. Jadi rekam medisnya itu kami simpan di ruangan tertentu 2 minggu, lalu kita bawa pulang ke rekam medis. Jadi misalkan pasien atau keluarga pasien melakukan reimbursement ke asuransi lain, baru kita rekam medisnya seperti itu. Lalu untuk kode seperti biasa karena kami sudah IMR dari seluruh rawatan. Kalau untuk rawat inapnya memang belum semua, tapi untuk rawat jalannya kami sudah IMR, hanya beberapa dokter saja yang senior yang memang agak keberatan dan juga mungkin belum terbiasa. Jadi beberapa memang dokter-dokter itu belum mau, jadi untuk coding masih seperti biasa. Seperti itu sih. Lalu untuk tentang kerahasiaan medis, jadi kan di kami itu ada satu petugas rekam medis yang diplot di bagian sebagai asuransi reimburse. Jadi pada pasien datang minta reimbursement untuk asuransi misalkan Prudent atau Aksa Mandiri atau misalkan Manulife, itu kami yang layani. Biasanya sih sebelum pandemi ini pasien tuh datang ke kami gitu kan dengan membawa seperti misalkan dia bukan pasien sendiri, ada surat kuasa, fotokopi KTP pasien, lalu ada surat pernyataan konsen, maksudnya pelepasan informasi itu bahwa si pasien bersedia untuk dilepaskan segala data kesehatan pada ketiga gitu kan. Tapi setelah COVID ini sih kita boleh gitu menerima via pasien itu mau reimburse, tapi dengan syarat foto itu harus jelas, foto KTP pasien. Terus untuk surat kuasa juga harus ada materai yang di-scan dengan jelas. Nanti kita juga bisa bertukar misalkan resume medis atau misalkan data swab itu via email. Gitu sih. Lalu untuk paling setelah pandemi ini kita lebih harus belum ada pandemi kan kita masih biasa saja menggunakan APD-nya gitu kan. Di kami menggunakan APD cuman hanya squad di kami. Lalu setelah ada pandemi ini kita diwajibkan menggunakan face shield, ada nurse care, ada masker dan juga sarung tangan. Seperti itu. Lalu untuk perbedaan pelayanannya, kalau di kami dulunya itu pasien itu bisa masuk via UGD atau rawat jalan.
sebelum pandemi. Jadi misalkan pasien datang bisa langsung ke langsung ataupun via UGD. Tapi sekarang pasien-pasien itu harus melalui klinik ISPA, di mana nanti di klinik ISPA itu pasien di screening dulu tentang riwayat perjalanannya, tentang bagaimana suhu, lalu sakit yang diderita, maksudnya ada demam kah atau ada sakit kepala. Nanti dari klinik ISPA tersebut kita tim COVID ataupun dokter yang memutuskan apakah si pasien ini bisa ke rawat jalan ataupun ke UGD seperti itu. Lalu untuk proteksi diri, ya seperti yang saya katakan sih, kita menggunakan APD-nya itu ada nurse cap, lalu ada sarung tangan, ada juga masker bedah, sama skot. Jadi kita nggak pakai hazmat ataupun jas hujan gitu, tapi kita pakai skot. Seperti itu sih, Bu. Lalu untuk pelayanan pasien sendiri sih setiap kali datang, yaitu kita harus petugas yang di depan itu harus mewajibkan pasien tuh cuci tangan dulu, lalu ada jarak 1 meter, lalu terima kasih screening dan nanti bisa ke klinik ISPA. Seperti itu sih, Bu. Kalau untuk saya sendiri semenjak COVID ini di rumah sakit itu penurunan jumlah pasien itu pasti. Jadi dari awalnya sebelum COVID itu kita bisa 809 sampai 900 pasien per hari. Sekarang itu waktu awal-awal bulan Maret itu paling parah, kita paling terima pasien hanya sekitar 200, 150 seperti itu. Untuk bulan-bulan ini kita baru mulai peningkatan 450, hampir belum sampai di 500 pasien. Seperti itu sih, Bu. Paling itu aja sih di saya, kalau di rumah sakit saya. Oke, sudah cukup, Mbak Anastasia? Ya, sudah cukup, Oke. Ibu. Barangkali rekan-rekan yang lain, para partisipan, ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa langsung. Kita berikan kesempatan 3 partisipan ya untuk memberikan pertanyaan. Sayang kalau tidak bertanya pada event webinar kali ini, karena ini adalah event yang kita jarang sekali bisa ketemu dengan kakak-kakak alumni yang sudah besar di daerahnya, di sana, di Denpasar dan di Jakarta. Nah, ini bisa memberikan peluang kita untuk menambah pengalaman ya. Oke, ini ada satu pertanyaan Mbak Cynthia dari Mbak Belinda Natasha. Silakan Mbak Belinda, untuk speakernya bisa diaktifkan, bisa langsung berdiskusi. Mbak Belinda. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin bisa agak keras ya suaranya. Soundnya agak dibesarin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen dan kakak Anastasia. Saya Belinda Natasha Suara, NIM 2019-11002, G3 2A. Saya mau bertanya, apa saja penunjang yang dibuat dalam proses pengkodean, dan apa menurut Kak Cynthia kesulitan dalam mengkode data rekam medis pasien? Terima kasih. Oke, kita saring dulu ya pertanyaannya. Atau langsung dijawab Mbak Cynthia? Boleh, itu data penunjang ya. Data penunjang sih kalau di kami, Ibu langsung aja PCR, rapid, dan juga swab. Kalau untuk pengkodean sendiri sih, karena saya di bagian rekam medis sih, beberapa memang ada pasien COVID, jadi kita kodenya langsung dengan coronavirus gitu. Kalau misalkan dia masih suspek, kita masih coding dengan kode Z gitu, seperti itu. Cuman kalau misalkan memang dia mau diklaim biasanya dari unit case mix. Jadi kalau di rumah sakit saya antara rekam medis dengan case beda, tapi untuk sistem codingnya sendiri sih kalau di rekam medis, kalau pasien itu sudah positif kita menggunakan kode B. Lalu untuk suspeknya kita masih pakai kode Z03.8. Seperti itu sih, Bu. Oke. Baik, gimana Mbak Belinda, udah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Sangat memuaskan ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga sangat memuaskan. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bu Titin Wahyuni. Silakan Bu Titin, pertanyaannya bisa disampaikan saja langsung ke Mbak Anastasia. Ya, terima kasih Bu Wilda. Ya, sama-sama. Halo. Ya, halo Anastasia. Ya, halo Ibu, selamat pagi. Iya, apa kabar? Ini Anastasia ini murid saya yang pertama di Stikes. Termasuk angkatan pertama yang saya bimbing KTI-nya. Mbak Anastasia, yang ingin saya tanyakan, tadi kan APD-nya udah dijelaskan ya. APD-nya udah dijelaskan, ada face shield sarung tangan, handscoon, sama ada Masker. 4 kalau nggak salah. Ya, ada. Iya, masker. Masker. Ya, non scrap. Ya. Halo? Ya. Ya. Itu kan dari segi APD, karena perekam medis ini juga beresiko terhadap penularan COVID. Tadi dijelaskan rekam medisnya kalau memang itu pasien COVID disimpan dulu 2 minggu ya di ruangan khusus ya. Iya, betul itu. Iya, itu. Kemudian itu menurut saya sih pencegahan dari Rumah Sakit Sengkarolo sendiri terhadap penularan COVID ya, yang bisa terjadi pada perekam medis. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kalian mendapatkan diet khusus supaya diet yang meningkatkan imun seperti itu selama di rumah sakit selama ada pandemi ini? Bisa diulang Bu, agak kurang jelas. Ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai APD-nya, terus kemudian rekam medisnya harus kalau pasien COVID disimpan 2 minggu begitu. Nah, terkait dengan peningkatan imun terkait dengan diet, apakah kalian mendapatkan diet khusus untuk perekam medis selama menangani pasien pandemi ini? Ya. Kalau terkait dengan masalah gizi ya, gizi dari PMI kan. Ya. Apakah mendapatkan seperti itu? Kalau untuk terkait diet atau gizinya sih Bu, sebelum pandemi memang kami kan makan itu ada di kamar makan pegawai. Tapi karena ada COVID ini, kita sekarang kamar nasi itu kirim ke itu di box. Lalu pasti ada buah, protein, sayur. Lalu dari HRD sendiri itu tiap 1 bulan sekali sih dia langsung kasih vitamin untuk selama 1 bulan untuk para karyawan, terutama RM juga dapat. Lalu susu itu pasti wajib sih Bu, dari dulu waktu awal-awal kita terima pasien. Halo Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Masalah jaringan sepertinya. Iya. Ya. Mbak Cynthia bisa disampaikan kembali? Oh iya. Agak terputus tadi. Dulu sih gini Bu, waktu sebelum pandemi sih kami memang makan itu disediakan oleh rumah sakit itu via kamar makan pegawai. Kita langsung ke kamar makan, tapi adanya COVID, HRD dan juga pihak manajemen itu langsung berubah semuanya. Jadi setiap karyawan itu dapat makan langsung kotak di setiap ruangan diangkat. Lalu kita dapat vitamin dari HRD itu 1 bulan sekali untuk 1 bulan. Lalu ada susu dan juga telur. Jadi untuk stamina para karyawan dan juga petugas kesehatan kita dapat terus itu. Oke. Hanya satu lagi Bu Wilda. Masih ada satu lagi? Ya, silakan. Ya, tadi mau bertanya ke Mas Kurniawan tapi sudah di-close. Jadi tadi Mas Kurniawan sekilas menjelaskan kalau klaimnya itu double claim. Jadi pertama ke BPJS, kemudian ke Kemenkes. Nah, apakah memang seperti itu? Apa untuk kasus COVID ini apakah berlaku double claim?
Bu Mungkin Titin, ini untuk Kurniawan kasus yang ditanyakan ada, ke Mbak Kurniawan. Cynthia ya. Oh, Kurniawan masih ada. Ada. Ya. Ini mau ditanyakan ke siapa Bu Titin? Untuk kasus yang Oh. ada di Jakarta atau untuk yang di Denpasar dengan Mas Kurniawan? Oh, kalau Mas Kurniawan masih ada, saya tadi tertarik dengan pernyataan tadi berlaku double claim tadi. Oke, Iya Bu, Ya. untuk Mungkin singkat yang aja ya Mas Kurniawan karena masih ada Iya. beberapa pertanyaan nih. ya untuk yang Iya. saya bilang tadi double claim itu tadi ada beberapa yang memang nggak layak untuk dibilang COVID itu tadi. Memang akhirnya masuk, misalnya pasiennya dokternya mendiagnosa memang COVID, tapi kita nggak melakukan penunjangnya itu tidak ada. Swabnya itu pasti kan itu aja, tapi penunjang lainnya kan ada. Nah itu kalau nggak ada, kita harus melakukan double claim di diagnosa lain. Jadi gitu aja sih Bu. Mohon maaf untuk tadi double claimnya, saya salah untuk bilang itu, cuma memang prosedurnya beda untuk COVID sendiri dan untuk itu memang beda. Oh, jadi untuk kasus yang belum pasti ini COVID berarti berlaku double claim. Maksudnya gimana Bu ya? Enggak, itu tadi Bu. Kan pasien ini kalau belum tadi karena pasien ini belum pasti COVID karena penunjangnya juga nggak ada. Nah itu kemudian nah itu kita nggak bisa awal-awal klaim itu kan kita nggak tahu ini harus klaim ke COVID atau enggak Bu nih, karena ada memang beda antara klaim COVID sama bukan kan Bu. Nah, untuk yang klaim COVID-nya itu karena akhirnya itu tahu semua itu emang harus ada penunjang lainnya itu emang harus komplit kan. Nah karena nggak komplit itu tadi kan kita nggak bisa mengklaim itu sebagai COVID, meskipun dari versi dokter itu adalah COVID. Nah, kita alihkan ke klaim yang lain. Double-nya itu tadi kita mencoba mengajukan COVID, ternyata gagal, kita ngajukan ke penyakit lain gitu aja, Bu. Bukan pembayaran bukan double claim. Oke. Bukan, Ya. maafkan kalau salah itu tadi ya. Oke. Ya. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Mas Kurniawan. Oke, Bu. Ini masih ada beberapa antrian pertanyaan ya, nggak adil rasanya kalau saya memberikan kesempatan. Tadi Mas Bagus 3 pertanyaan ditambah Bu Titin 4 pertanyaan, kemudian Mbak Cynthia masih ada 2 pertanyaan ya, jadi masih ada 2 pertanyaan lagi untuk Mbak Cynthia supaya adil 4-4 ya. Mungkin nanti sisanya barangkali yang belum berpeluang untuk menanyakan unek-unek atau informasi yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung bersedia ya untuk Mbak Anastasia dan Mas Kurniawan untuk membagikan nomor handphone atau nomor WA supaya rekan-rekan semua yang ada di sini masih tetap bisa bersilaturahmi dan saling memberikan informasi untuk kami semua gitu ya Mbak Anastasia sama Mas Kurniawan. Kemudian untuk antrian yang ketiga ini Mbak Viola Fada. Ya, ada ya Mbak Viola Fada ya. Ini tadi antrian yang setelah Bu Titin bertanya, ini ada Mbak Viola. Oke, ada Mbak Viola. Ada yang perlu ditanyakan kepada Mbak Cynthia, silakan saja disampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Kak Anastasia. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada pemeriksaan melalui aplikasi. Kalau tidak salah tadi Halo Dokter. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh pada unit rekam medis? Jika iya, apa perbedaan dalam pelaksanaan rekam medis ketika menggunakan aplikasi Hello Dokter tersebut? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya. Kalau untuk perbedaan di unit sendiri sih tidak ada, karena dokter kan di Halodoc itu cuma chatting dengan pasien. Lalu di kami itu menggunakan sistem Medinfast. Jadi dokter kan udah IMR, setelah dia chatting, anamnesanya apa, dia ketikkan di program kami di IMR, swabnya apa, obatnya apa, nanti setelah itu kami di bagian rekam medis, bagian coding langsung coding sendiri. Jadi mana dokter-dokter IMR yang udah Halodoc, kita langsung coding, karena kan kita nggak pakai berkas ya, jadi langsung kita coding via IMR itu sendiri. Jadi seperti itu sih, lebih mudah. Tapi di swabnya sendiri pasti dokter tulis pasien
datang atau pasien konsultasi via Halodoc atau via video conference seperti itu dengan kondisi seperti ini, seperti itu aja. Jadi ada diagnosanya tetap kami tinggal coding aja seperti itu. Oh, jadi langsung kepada dokternya ya? Iya, langsung kepada dokter. Jadi kita cuma hanya proses coding data aja setelah dokter mengetikkan swab-nya itu di IMR. Seperti itu sih kalau di kami. Ada aplikasi khusus Mbak Cynthia mungkin yang sudah disediakan dari pihak rumah sakit atau mandiri dari dokter bebas terserah mau pakai aplikasi apa gitu. Kalau di kami sih, kalau yang pasien rawat jalan tuh pakai Halodoc sih Bu, kebanyakan jadi pakai Halodoc. Kalau enggak Halodoc general ya, bukan yang disediakan khusus sendiri dari pihak rumah sakit ya. Enggak, kami bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi memang ada aplikasi Halodoc itu kita bekerja sama, baru nanti dokter ketik lagi di sistem kita IMR gitu. Tapi untuk rawat inapnya kan ada profesor-profesor yang senior gitu memang tidak berkenan hadir gitu kan. Jadi paling via video conference aja sama dokter-dokter lain atau sama pasien sendiri via WhatsApp seperti itu sih Bu kebanyakan. Oke, wah semakin canggih ya sekarang ya. Jadi sudah telemedicine sudah mulai digalakkan ya untuk kita semua. Tapi tetap tidak menggeser dari tugas pokok dan fungsi petugas rekamedis itu sendiri, karena tetap walaupun sudah ada telemedicine ternyata implementasinya di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta yang melakukan coding tetap PMIK gitu ya Mbak Cynthia. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Cynthia, Mbak Viola, sudah cukup ya jawabannya. Kemudian yang terakhir adalah dari Mbak Viera. Tadi belum ya Mbak Viera ya. Silakan Mbak Viera. Pertanyaannya bisa diajukan langsung kepada Mbak Cynthia. Halo, Mbak Viera. Bu. Mbak Viera. Kalau tidak ada, ini masih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Mbak Viera. Oke, nggak ada ya Mbak Viera. Oke, ini ada pertanyaan terakhir satu dari Pak Bambang. Oke, kita simak ya pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, saya ada beberapa mungkin yang perlu diklarifikasi. Tadi di sana sudah menggunakan IMR atau rekam medis elektronik. Iya, Bapak. Iya, itu. Ya, sekarang tugas assembling itu di mana? Tadi saya dengar itu ada assembling. Yang pertama, yang kedua, itu ada berkas rekam medis yang disimpan 2 minggu yang kena COVID itu. Mohon satu dulu itu pertanyaan. Terima kasih dulu ya. Oke, baik. Silakan Mbak Cynthia untuk jawabannya. Ya, kalau untuk assembling itu kan di kami itu hanya untuk pasien rawat inap ya Pak. Untuk pasien rawat jalan memang kita tidak ada assembling karena udah semua IMR. Kalau assembling kita masih ada itu hanya pasien-pasien bedah, pasien penyakit dalam, pasien kebidanan, lalu untuk anak-anak juga. Seperti itu tuh yang dari rawat inap. Rawat inapnya pun kita udah IMR tapi tetap ada berkas fisiknya itu masih ada karena tidak semua ruangan menggunakan dan baru diterapkan baru 1 bulan ini. Jadi kita masih assembling untuk yang berkas rawat inap, yang non-COVID. Kalau untuk pasien COVID-nya, yang sudah saya jelaskan itu, setelah pasien pulang, kalau pasien memang betul-betul positif COVID, kita akan simpan di ruangan tertentu gitu selama 2 minggu. Kita sampel desinfektan, lalu kita tutup gitu kan Pak, sesuai dengan prosedur dari formulir. Oke, itu pertanyaannya. Kalau ada pasien dari tadi kan 2 minggu. 2 minggu ada pasien belum 2 minggu itu gimana? Itu kan masih di rekam medis isolasi istilahnya ya, toh? Ya. Itu gimana, Mbak Cynthia? Halo. Halo, Mbak Cynthia. Ya, Bu. Ya. Tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Bambang. Ya. Apakah bisa menerima pertanyaannya yang tadi? Oh, boleh, boleh. Oke. Ya, ini Mbak Cynthia ya, atau saudari Cynthia, itu kalau berkas rekam medis disimpan kan sudah diamankan di ruang isolasi yang 2 minggu. Pasien tersebut COVID, ya toh. Dia sebelum 2 minggu dia datang, itu gimana cara pengambilannya? Nggak ada di berkas yang ada di raknya kan? Dia ada di ruang isolasi.
Mohon masukan. Oh, kalau misalkan pasiennya berkunjung gitu ya Pak, kontrol ke dokter lagi seperti itu ya? Ya. Kalau ke dokter lagi sih kan karena dokter udah IMR sih Pak, ketika dokter itu nggak minta rekam medisnya secara fisik, dokter langsung tulis di IMR-nya seperti itu. Terus untuk hasilnya kan memang kita udah langsung di IMR semua, jadi dokter tinggal ambil data via IMR-nya itu, terus langsung tulis swabnya untuk rawat jalan sih. Tapi kebanyakan dokter ketika emang pasiennya itu emang COVID lalu follow up lagi, nggak pernah minta sih Pak. Kalau emang minta itu pun paling ketika dokter paru terus dikonsulkan ke syaraf gitu, minta kita ambil tapi harus kita semprot ulang dengan desinfektan. Berarti di ruang isolasi tersebut atau yang 2 minggu itu sudah diketik atau dimasukkan ke rekam medik elektroniknya, resumenya? Resumenya iya, jadi sebelum masuk di isolasi kita udah scan dulu sih Pak, karena kan kalau itu kita dikirim juga ke Kesmik kan, karena Kesmik juga perlu data itu untuk klaim seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Zensia. Oke, sudah cukup ya Pak Bambang ya? Sudah, saya kira cukup. Ya, karena waktunya masih ada ini ternyata ada pertanyaan lagi dari Bu Sri Murtiani, kita kasih bonus ke partisipan untuk memberikan pertanyaan lagi. Nah, kebetulan Bu Sri Murtiani ini ada beberapa pertanyaan. Kasih kesempatan ya Mbak Cynthia ya untuk Bu Sri ya. Oke, silakan Bu Sri. Monggo pertanyaannya bisa disampaikan saja langsung. Oke, tapi ini ada lewat teks ya. Jadi langsung saja ini untuk Mas Kurnia dan Mbak Cynthia. Dokumen rekam medik disendirikan 2 minggu setelah dikirim ke kantor RM. Nah, adakah kemungkinan menjaga berkas agar tetap steril? Nah, itu pertanyaannya Bu Sri. Gimana untuk jawabannya di Rumah Sakit Denpasar Sanglah dan Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta? Bisa disampaikan jawabannya? Pertanyaan Mungkin Bu Sri. kalau saya sih sama sih seperti yang Mbak Bambang tadi ditanyakan. Kalau di saya tetap kami semprot meskipun udah selesai 2 minggu sampai di RM tetap kami semprot untuk yang luarnya saja sih Bu, karena kan luarnya itu kami pakai kimika gitu, jadi kita semprot desinfektan, kita lap, baru setelah itu kita assembling, coding, baru simpan ke raknya. Paling itu aja sih kalau di rumah sakit saya. Keamanan ya untuk ini sterilitas supaya tidak infeksius berkasnya. Mungkin di pasar sama juga kah? Ya. Kalau kita di Rumah Sakit Sanglah, standarnya kita cuma 4-6 hari. Itu 4-6 hari juga disimpan di ruangan perawatan. Jadi di Nusa Indahnya, belum dikirim ke rekam medis. Setelah 4-6 hari, baru dikirim ke ruang rekam medis, kita lakukan assembling dan kita simpan. Kita sendirikan penyimpanannya, tapi nggak mengikuti protokol dari DPP untuk disendirikan di box atau apa, itu sangat kurang efisien buat di Rumah Sakit Sanglah, karena memang jumlahnya dibandingkan dengan jumlahnya dan frekuensi pasien itu kontrol itu sangat susah melakukan hal itu. Jadi kita 4-6 hari dari ruang rawat inap kita ambil ke sana atau mereka kirim ke rekam medis kita assembling. Di ruang itu kan udah disterilisasi juga tuh, udah dibersihkan dan didiamkan dulu di ruang sendiri. Baru dikirim ke rekam medis, kita assembling, kita simpen tersendiri, tapi satu ruangan dengan berkas rekam medis yang lain. Dan kalau emang ada pasien kontrol, dan biasanya pasti 4-5 hari itu udah pasti kontrol, kita ambil gitu aja. Nggak ada. Terbuka atau tertutup untuk yang setelah pasca? Kita terbuka. Terbuka. Iya, karena itu tadi penulisan itu tadi kita nggak di ruang rawat pasien, jadi memang ada khusus ruang satu, apa itu tadi yang saya bilang vakum ruangan itu, terus dipisahkan lagi oleh pasarnya, baru ada ruang pengisian rekam medis. Jadi beberapa lapis pengamanan. Ditulisnya juga di ruang lain. Selama ini ada kemungkinan resiko untuk terjadinya pelapukan berkas rekam medisnya ketika disimpan dengan sebelum disimpan mesti kita semprot dulu disinfektan misalkan, apakah selama ini pernah terjadi pelapukan dokumen gitu?
Sampai saat ini ada ya? Yang saya terangkan di awal tadi itu yang dilakukan desinfektan itu di cover depannya. Kan itu kita pakai mika warna merah itu tadi. Itu cuma depannya itu aja yang di PPI maksudnya ya. Nanti perawat PPI, bagian perawat itu sendiri yang melakukan desinfektan itu tadi. Mereka punya standarnya gitu. Tapi nggak sampai di dalamnya disemprot-semprot apa, nggak sampai gitu. Nah, ya itu. Iya, nggak sampai gitu, Mbak. Iya. Oke. Baiklah, ini ada satu lagi pertanyaan, ya. Waktunya juga masih ada. Ini pertanyaan dari Bu Lilis. Pasien COVID kan tidak boleh ditungguin keluarga. Apakah ada serah terima dengan keluarga? Berupa atau dengan apa? Kalau misal mau dilakukan tindakan tertentu, sedangkan pasien tidak berdaya. Nah, siapa yang menandatangani inform konsen? Nah, ini kaitannya dengan inform konsen ya. Itu bagaimana? Jadi kalau pasien COVID ini kan untuk penanggung jawab keluarga itu kan tidak ada di tempat, tidak mendampingi pasien. Nah, biasanya di dalam inform konsen itu kan perlu ada penandatanganan dari pihak keluarga. Nah, ini kira-kira siapa untuk yang bisa melakukan persetujuan inform konsen yang terkait dengan keluarga pasien? Kira-kira gimana? Ini pertanyaan untuk siapa ini ya, Bu Lilis ya? Mungkin untuk keduanya aja deh, nggak apa-apa. Mungkin silakan Mbak Cynthia dulu, mungkin bisa menjawab. Kalau di rumah sakit saya sih Bu, kan pasien COVID sendiri kan belum tentu dia masuk ke ICU ya. Jadi di saya emang ada yang ruangan tersendiri yang pasien COVID emang dia masih bisa, maksudnya mungkin masih iya, cuman masih bisa untuk tanda tangan segala macam. Jadi kalau masih sadar, ini bisa langsung maksudnya dari dokter sendiri kan pasti dijelaskan untuk diinform konsen sendiri tindakannya ini, resikonya ini, lalu tanda tangan sendiri. Kalau misalkan memang pasien itu sampai dia misalkan koma, sampai dibawa ke ICU dengan ventilator segala macam dan nggak ada yang tunggu kan memang paling kita telepon keluarganya. Jadi kita minta dari keluarganya baru datang ke Karolu. Seperti itu sih Bu. Ya, jadi tetap keluarga yang bertanggung jawab, gimana pun juga keluarga tetap harus dihubungi untuk bisa hadir ke rumah sakit untuk melakukan tanda tangan gitu ya, Mbak Cynthia ya. Begitu. Oke, kalau dari Mas Kurniawan Bagus di Rumah Sakit Sanglah dan Pasar gimana? Sama ya kira-kira? Enggak. Kalau sepengetahuan saya dulu saya jawab, kita akreditasi itu juga ada pertanyaan mungkin nggak spesifik ke coronanya ya, tapi untuk hampir semua penyakit lah. Anggap pasien itu datang dengan rawat inap, masuk lewat UGD pasti dia kebanyakan lewat UGD. Pasien ini ada dua, dia yang pertama ada yang ngantar. Setelah ada yang ngantar itu pasti ada namanya general concern. Jadi di general concern itu ada beberapa poin. Salah satu poinnya itu menyerahkan sepenuhnya tindakan kepada pihak rumah sakit apabila memang sangat diperlukan. Nah, ada poin gitu. Jadi ada tanda tangan pasiennya kalau bisa, kalau enggak ya memang keluarga, tanda tangan di general concern. Kalau memungkinkan, kita juga akan meminta atau melakukan tanda tangan di inform consent. Inform consent ini kan lebih spesifik lagi nih, mau melakukan tindakan apa? Suntik kah, risiko tinggi, atau tindakan berisiko tinggi lain, pasti ada inform consent-nya. Kalau memungkinkan, kita akan meminta hal itu kepada pasien atau keluarga pasien. Tapi kalau nggak memungkinkan, kita balik lagi ke poin general consent itu tadi. Apapun yang memang diperlukan oleh pihak kesehatan untuk dengan tujuan keselamatan pasien itu sendiri, itu bisa dilakukan. Nah, untuk poin kedua, apabila pasien itu tidak ada pengantar, beberapa memang kejadian ada beberapa bule yang memang kecelakaan atau beberapa orang asing pulang kerja pagi-pagi kecelakaan itu ditemukan di jalan kan diantar ke rumah sakit Sanglah nih. Nah, di situ kita anggap dia Mr. X atau Mrs. X, kita nggak bisa melakukan apapun juga. Prosedur di rumah sakit kita itu ada memang tim sendiri yang memang itu nanti nggak tahu terdiri dari orang hukum bagian hukumnya atau memang kepala dari UGD memang ada tim sendiri untuk pasien yang tanpa identitas. Jadi kita nggak perlu itu menunggu lagi persetujuan pasien atau persetujuan pasien memang nggak sadar ya. Persetujuan keluarga pasien karena memang nggak ada identitas ataupun apa, itu memang harus akan kami lakukan. Jadi konsen pertama adalah keselamatan pasien itu sendiri. Untuk inform konsen apapun itu nanti dah. Yang penting keselamatan pasien. Cara bayar itu nanti dulu. Yang penting keselamatan pasien itu yang kami utamakan di rumah sakit Sanglah.
seperti itu. Jadi kalau sudah melihat kondisi pasien tidak memungkinkan dan tidak ada keluarga pasien, maka tidak harus terlalu prosedural. Artinya yang penting pasien ini ketika perlu ditangani lebih lanjut itu memang diperlukan untuk keselamatannya, maka itu pasti dilakukan, walaupun itu tanpa ada persetujuan dari keluarga pasien. Gitu ya Mas Kurniawan ya? Ya, tapi dengan identifikasi bahwa pasien ini adalah Mr. X. Ya itu. Ya. Itu yang bisa catat nomor 7. Ya, Oke, terakhir, terakhir penutup, sebagai penutup mungkin pas waktunya, penutup ini dari Pak Bambang. Ini pertanyaan untuk 2 narasumber, kata beliau begitu. Oke, kita simak pertanyaan dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Iya, oke, terima kasih. Seru sekali, saya senang sekali ya. Mudah-mudahan saya sudah tidak kerja di rumah sakit, tapi ada beberapa hal yang unik dan yang baik sekali ya. Dari Saudari Anastasia sama Saudara Mas Kurniawan ya. Ada satu pertanyaan Mas Kurniawan sama Saudari Anastasia ya. Tadi di Sangla itu ada transit ya, transit ya, dari yang di scan ya, dia nantinya dimasukkan ke berkas rekam medis yang nanti ditulis oleh dokter ya, Nah, pertanyaannya tadi disinggung juga dari akreditasi, gimana nanti kalau ada akreditasi atau memang sudah ada dipersiapkan untuk dokter yang mentransit pengisian berkas yang tadi dari yang di copy atau di scan atau di WA masuk ke situ. Itu dari Mas Kurniawan. Tapi dari Mbak Anastasia juga agak sedikit beda. Kalau di Mbak Anastasia karena ERM Halo Dokter ya itu masuknya juga ditransit juga oleh dokter yang lain. Nah, gimana pernyataan yang dokter mentransit mengisi berkas rekam medis dari hasil telekonferensi atau dari yang lainnya? Saya kira itu dua itu sama, tapi berbeda juga cara penanganannya. Terima kasih. Oke, kami berikan kesempatan dulu kepada Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Kalau yang rawat inap sih, kalau dokter sih sama sih Pak. Jadi kalau video call itu kan, misalkan ada dokter jaga yang dokter muda itu yang dokter biasa, disambungkan ke dokter spesialis atau dokter spesialis kan via video seperti itu. Nanti instruksinya apa, segala macam yang tetap ditulis di CPPT-nya itu yang nulis dokter jaga. Seperti itu, dokter jaga di Bangsal, swab-nya apa, instruksinya apa, lalu nanti ada stempel verifikasi dari penerima instruksi dengan pemberi, nanti tanda tangannya itu ketika dokter itu sudah visit di rawat jalan gitu Pak. Jadi ketika ada jadwal konsultasi di rawat jalan, baru nanti kita mintakan. Seperti itu sih Pak, kalau di rumah sakit saya. Ya, tapi di dalam akreditasi dia diminta pertanggungjawaban dari itu minimal ada SOP-nya untuk pengganti itu. Apa di rumah sakit St. Karidus ada gitu? Terima kasih. Kalau untuk SOP-nya sih, saya belum tahu ya Pak, karena kan kebanyakan di ruang rawat inap ya Pak. Setahu saya sih belum ada gitu. Cuman kalau untuk tanggung jawab misalkan ada buktinya enggak, itu biasanya sih via WhatsApp itu nanti di capture atau misalkan tetap disimpan, enggak kita hapus. Baru nanti kalau misalkan ada pertanggungjawaban di WhatsApp itu sih Pak. Karena di tiap unit rawat inap itu ada HP khusus, di mana nanti di situ perawat atau misalkan dokter jaga bisa langsung chat dokter atau misalkan bisa video dokter. Itu sih Pak. Jadi di HP unit itu, tiap unit masing-masing ada HP-nya. Iya, berarti ada nanti kemungkinan di situ yang di dokter jaga tadi itu ada SOP-nya tentang transit dari itu, dari yang elektronik ke yang manual. Saya kira terima kasih Mbak Nasia, mungkin dari Mas Kurniawan. Ya. Silakan Mas Kurniawan, bagaimana dengan kondisi yang ada di Rumah Sakit Sangla Denpasar, Bali? Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kalau yang saya terangkan tadi itu di posisi rawat jalan. Jadi untuk poli COVID itu memang kita dibagi dua ruangan. Satu itu dokter berhadapan langsung memang sama pasiennya. Dokter itu menulis di depan pasien itu langsung S-bar-nya itu bermain mereka. Ditulis apa keluhannya ataupun apa memang langsung ditulis di kertas dan itu dikirim di WhatsApp. Biasanya WhatsApp yang saya tahu dikirim di WhatsApp untuk di ruang sebelahnya dan ditulis juga langsung oleh PPA. Jadi memang itu yang tetap nulis itu juga tetap PPA-nya. Jadi untuk unsur akreditasinya sangat terpenuhi sekali.
Jadi untuk cuma biasanya itu anggaplah satu dokter yang langsung biasanya kan berhadapan langsung sama pasien, langsung ditulis di rekam medisnya. Kalau sekarang enggak. Minimal itu kita pakai 2 dokter, satu dokter berhadapan sama pasien, satu dokternya di sebelahnya, di ruang sebelahnya untuk melakukan pengisian itu tadi. Itu Pak Bambang. Iya, oke. Karena ini kebutuhan akreditasi juga, mungkin di belakang ada sesuatu itu mungkin perlu dipersiapkan juga yang mentransit itu ya, enggak langsung menangani. Ya, iya. Oke. Terima kasih Mas Kurniawan, terima kasih Bu Wilda, semuanya terima kasih. Ya, oke. Pas waktunya juga sudah cukup ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, mungkin nanti Mas Kurniawan Bagus sama Mbak Anastasia mungkin bisa sambil kirim nomor WA-nya ke panitia aja. Mungkin nanti dari panitia barangkali nanti bisa dilakukan webinar lebih lanjut, mungkin yang akan lebih memperdalam dari masing-masing tema hari ini. Mungkin seperti itu ya Pak Bambang ya, kira-kira begitu ya. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Iya, jadi intinya untuk dengan adanya pandemi dan non pandemi, sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi itu memang banyak perbedaan yang dilayani oleh rumah sakit termasuk sebagai PMIK di sini ya. Jadi tadi ada kalau yang dari Denpasar tadi sifat kunjungan pasiennya cenderung fluktuatif ya, sempat naik 30%, kemudian sempat turun, kemudian naik lagi begitu ya. Sama dengan yang di tempat Mbak Anastasia juga yang di Jakarta itu ya. Kalau dari catatan saya di sini sebelum pandemi justru lebih banyak pasiennya, sekitar 900 pasien ya per hari. Kemudian ketika mulai terjadi pandemi itu awal-awal Maret itu 200 pasien per hari, jadi cenderung turun. Kemudian Juni sudah mulai naik lagi, tapi tidak setinggi pada saat sebelum pandemi, yaitu sekitar 450 pasien per hari. Kemudian terkait dengan gizi petugas rekam medis, ini saya sambil menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kurniawan dan Mbak Anastasia. Jadi untuk terkait dengan gizi, keselamatan dan keamanan petugas rekam medik sudah cukup bagus dilakukan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar maupun yang di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta. Kemudian mungkin tadi yang belum ada beberapa yang perbedaan yang disampaikan Mas Kurniawan Bagus tadi yang terkait dengan IMR. Nah, kalau yang Mbak Anastasia tadi sudah ada penekanan di rumah sakit sudah mulai ada IMR dan telemedicine gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan inform consent tadi juga disampaikan ada yang sifatnya prosedural dan sifatnya yang non prosedural. Yang non prosedural itu adalah bisa dilakukan tindakan tanpa adanya inform consent dengan tujuan adalah untuk aspek keselamatan pasien. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari pertemuan webinar hari ini. Nah, mudah-mudahan mungkin nanti bisa untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat event webinar yang lebih baik lagi yang terkait dengan tema-tema untuk kita perdalam kembali mungkin ya ini. Nah, ini sebenarnya mungkin juga perlu ada kepuasan partisipan ya, kira-kira kepuasan partisipan terhadap acara ini seperti apa, untuk kedepannya ada masukan saran apa supaya nanti kita bisa membuat webinar yang lebih baik, mungkin seperti itu. Karena kita untuk webinar kedua ini nanti akan dilakukan oleh Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, barangkali nanti adik-adik mahasiswa yang mau bergabung juga dipersilahkan begitu. Untuk penutup ini bisa langsung saja kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya event ini kita bisa memberikan pemahaman yang pertama, pengetahuan, kemudian pengalaman dari rekan-rekan alumni itu bisa menjadi masukan informasi bagi kita semua, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga kami selaku akademisi tentunya, kemudian juga untuk mempererat silaturahmi tadi ya, jadi untuk mempererat silaturahmi untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah untuk yang bergabung pada siang hari ini. Nah, amin. Pak Harjono yang baru bergabung nih sepertinya. Selamat siang Pak Harjono. Selamat siang Pak Harjono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf saya terlambat. Sudah tutup aja nggak apa-apa.
Bapak, barangkali ada yang perlu disampaikan. Tadi saya di awal pembukaan tadi sempat langsung meminta sambutan kepada Pak Bambang, begitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk adik-adik mahasiswa kami. Monggo Pak Arjono. Baik. Ya. Baik, ini mohon maaf ya, mohon maaf saya terlambat karena tadi saya dipanggil orang kampung untuk COVID ini, jadi masalah COVID. Bapak. Sehingga saya terlambat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, betul mohon maaf. Saya sebetulnya ingin join sejak awal. Jadi untuk adik ini kan adik-adik mahasiswa ada lulusan enggak ya? Alumni. Pesertanya lulusan ada lulusan alumni selain Mbak Anastasia dengan Mas Kurniawan ada lagi enggak ya? Oh, banyak alumni. Alumninya sepertinya belum ada. Belum ada. Baik. Jadi alumni ini di sini sebagai narasumber Pak Arjono. Oh, nah, baik, ini narasumber yang pertama Mas Kurniawan Bagus dari Rumah Sakit Sangla Denpasar. Nah, yang kedua Mbak Anastasia dari Rumah Sakit Sintaroli Jakarta. Ya. Baik. Kemudian mahasiswanya ini mahasiswa D3. Tingkat D3 untuk sampai semua ini ya, semua semester ya. Jenjang, Pak. Ya, baik, semester ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Ini kenapa saya sampaikan itu, saya minta clear karena saya kemarin baru saja ikut sharing seminar pengalaman mengenai COVID ini. Ini untuk adik-adik ya, adik-adik maupun untuk alumni. Pada prinsipnya semua itu mengalami masalah yang sama, baik itu perguruan tinggi besar maupun perguruan tinggi kecil. Itu yang pertama. Jadi semua mengalami masalah yang sama. Kemudian yang kedua, itu masalah apapun juga kita harus mengantisipasi dengan perubahan perilaku kita yang disebut dengan perilaku new normal itu. Apapun. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Dan itu kemarin disampaikan mungkin tidak dalam waktu dekat selesai, tapi bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari situasi. Ini harus kita antisipasi untuk adik-adik, baik nanti yang masih mahasiswa maupun nanti akan lulus. Sehingga demikian perilaku yang baru ini harus betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Baik itu nanti pada lingkungan pendidikan maupun lingkungan nanti kalau Anda sudah ke masyarakat atau di masyarakat bekerja. Kemudian yang ketiga harapan kemarin dari Pak KLLDT dan juga narasumber, dengan adanya COVID ini mau tidak mau kan kita harus menyesuaikan metode belajarnya. Yang dulu offline, sekarang online, tetapi pilihan kita sementara saya juga sudah membuat pedomannya SK-nya untuk membuat bahwa kita nanti akan jadi blended learning, menjadi pembelajaran campuran antara offline dan online. Nanti begitu itu adik-adik yang sekarang masih bekerja. Jadi nanti apapun kita akan siap untuk melaksanakan blended learning, pembelajaran campuran antara offline dan online. Oleh karena itu nanti Bu Wit akan membuat protokol, tapi dari masing-masing prodi harus membuat semacam panduan mengenai bagaimana dengan blended learning ini. Intinya itu persentase antara offline dan online itu adalah 55 dan 45. 55 itu offline, 45 itu online. Nah, dari 16 tatap muka per semester itu, maka 7 tatap muka offline, 7 tatap muka online. Gitu. Sedangkan yang UAS dan UAS diharapkan itu adalah offline, sehingga nanti prosentasenya menjadi 55-45. Tetapi itu juga bisa digeser, karena seperti kita ketahui, stikes sementara ini kan UAS dan UTS dan UAS kan online. Ini berarti terbalik 45 offline. Oke. Tapi ini kan nanti bisa kita siasati bagaimana pembelajaran ke
Kemudian masalahnya kalau blended learning itu, masalahnya ini juga adik-adik supaya tahu dan ini harus berinisiatif supaya proaktif itu. Masalahnya itu untuk online itu lebih tepat kalau itu digunakan secara untuk teori. Untuk teori itu bisa dengan online lebih pas, artinya itu tidak ada dampak yang signifikan terhadap CP capaian pembelajaran kalau itu online itu teori. Tetapi kalau terkait dengan praktek, terkait dengan skill itu online itu kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Sehingga ini lagi harus menginisiasi bagaimana walaupun itu mungkin praktek dan sebagainya itu online karena blended learning, maka bagaimana capaian pembelajarannya itu tidak berkurang. Tapi intinya bahwa online, offline, atau blended learning itu tidak mengurangi kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kualitas capaian pembelajaran. Itu intinya di situ. Bagaimana kita semangat itu. Kemudian ini kok juga adik-adik juga perlu ketahui. Nanti akan kita atur bagaimana blended learning itu supaya tetap meringankan beban adik-adik mahasiswa. Ini juga akan kita pikirkan bagaimana cara kita melakukan subsidi supaya adik-adik itu yang mahasiswa itu tidak terlalu dibebani oleh usaha dan sebagainya. Selanjutnya kemarin itu juga perlu Pak Bambang juga perlu memikirkan mengenai isinya PKK PMB ya. Ya, itu juga sudah diantisipasi bagaimana kita PKK PMB itu bisa dilaksanakan sehingga demikian karena intinya PKK PMB itu harus wajib dilaksanakan. Tapi kondisi ini mungkin dengan COVID ini kan kita harus mengejas, menyesuaikan itu. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah begini. Ini untuk dosen ini untuk dosen. Blended learning itu adalah metode pembelajaran. Tapi roh daripada pembelajaran itu sendiri adalah bagaimana anak-anak ini bisa menerima filosofi, bisa menerima inti daripada pembelajaran itu supaya tidak hilang. Karena diakui atau tidak, maka dengan online itu tatap muka antara dosen dan mahasiswa itu sangat terbatas. Padahal tatap muka itu adalah membuat menyamakan energi antara mahasiswa dan dosen. Sehingga oleh karena itu bagaimana dosen materi yang online itu harus bisa juga membangun karakter building daripada mahasiswa. Itu intinya begitu, itu untuk dosen. Jadi dalam rangka online ini kita harus kalau bahasa dia kita harus melaksanakan high touch. Jadi tidak hanya high tech saja, tidak hanya teknologi saja, tetapi juga high touch-nya bagaimana kita bisa menyentuh hati nurani dari mahasiswa untuk bisa membangun karakter building. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, kira-kira itulah yang saya tambah. Kira-kira itulah yang saya pesankan belajar mengajar di Stikes. Yakinlah bahwa Stikes itu tidak akan merugikan dari adik-adik sekalian, yakin seperti itu. Dan kita akan membantu adik-adik sekalian untuk bisa selesai dengan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas daripada pendidikan, tanpa mengurangi capaian pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan SOP atau standar yang sudah kita tetapkan. Kira-kira gitu Mbak Wilda, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arjono atas pesan disampaikan kepada kami semua. Nah, mudah-mudahan dengan
dengan adanya webinar kali ini tidak menambah atau maksudnya tidak mengurangi motivasi kami sebagai tenaga kesehatan yang tentunya nanti bekerja atas pelayanan kesehatan, tetapi justru akan menambah motivasi kita semua. Selain untuk bisa memberikan amal jariah yang sifatnya adalah kemanusiaan, tentunya kita juga akan meningkatkan profesionalitas kita ke depannya ketika kita bekerja sebagai kesehatan. Baiklah. Mungkin ini karena kita berkumpul semua pada hari ini, baik rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan sejawat dan pimpinan, kita baru saja kehilangan dosen praktisi, ya, yaitu Dr. Bendrong, juga ahli forensik, juga kehilangan mahasiswa alumni atas nama Saudara Ananda Baskoro, yang beliau ini juga alumni dulu pernah mungkin kita sempatkan sebentar saja kita untuk berdoa Al-Fatihah untuk dosen maupun teman-teman mahasiswa alumni yang pernah bersama kami semua di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami persilakan untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah penutup. Kami mohon bantuannya Pak Rahmat Jamaluddin untuk bisa memberikan doa penutup. Mudah-mudahan nanti ke depannya Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini semakin berkembang, adik-adik semuanya juga makin sukses ke depannya. Monggo Pak Jamal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa, alumni maupun saat ini yang sedang masih kuliah, mari kita menundukkan sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehadirat Ilahi Robbi, memohon seraya berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan bagi masyarakat yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami. Kami dari seluruh keluarga besar Yayasan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, baik para alumni, para dosen, para pembina, para alumni maupun sekarang ini mahasiswa, adik-adik kami mahasiswa yang sekarang ini sedang menuntut ilmu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan berikan petunjuk-Mu. Semoga apa yang akan dilakukan meraih dapat maghfirah-Mu, mendapatkan maghfirah-Mu, dan selalu mendapatkan bimbingan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kelonggaran bagi para dosen yang pernah mengabdikan di Stikes Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang telah gugur, baik para mahasiswa maupun yang dosen yang kemarin gugur, Pak Bendrong, Dr. Bendrong, berikanlah tempat, mudahkanlah di tempatmu, di surgamu, dan berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam membina Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini lebih baik dari hari ini dan maju ke depan seperti adik-adik kami alumni yang sekarang ini sudah mengabdikan di berbagai rumah sakit yang ada di tanah air Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal yang telah memberikan doa penutup.
buat acara ini. Baiklah, karena kita masih ada acara lagi untuk webinar selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pimpinan yang telah mendukung acara webinar ini sehingga pada siang hari ini kita dapat melewatinya dengan lancar, dan juga para panitia dengan totalitasnya waktunya setelah beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu sudah melakukan persiapan sehingga pada siang hari ini juga dapat dilakukan dengan lancar. Juga tentunya pada narasumber Mbak Anastasia Cynthia dan Mas Kurniawan Bagas ini juga terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dan keterbatasan di dalam menjalankan kegiatan webinar pada siang hari ini. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami punya. Baiklah, untuk acara pada siang hari ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cynthia, Mbak Bueda. Untuk Mbak Cynthia, kapan berangkat ke mana luar negeri itu katanya mau berangkat ke Inggris atau apa? Rusia, Bu. Rusia ya. Masih nanti, Bu. Oh iya. Nanti kabarin. Awal tahun sepertinya masih banyak kasus sih. Jadi paling di sini dulu sampai akhir tahun. Oh, iya. Jadi Bu Wilda selama ini alumni itu kalau sharing mengenai pengalaman itu lewat WA. Iya. Iya, Bu Sri. Iya, lewat WA ini Pak Kurni itu juga aktif itu memberikan pengalaman-pengalaman untuk pengetahuan teman-teman yang lain. Tapi alangkah baiknya ke depannya enak seperti ini ya, bisa face to face. Iya, Bu Sri. Nah, mudah-mudahan ini nanti Mbak Sarli yang totalitas juga untuk kegiatan sama Pak Bambang juga rekan-rekan panitia juga, terutama senat mahasiswa juga, Bu. Amin.